warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja Pendidikan Profesi Guru tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putri Lucia, NPM saya 25144600958. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kegiatan ekonomi di SMKS Nusantara dan Jambi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Sudah sehat, bahagia pula. Itu yang penting. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas dimulai dulu doanya. Doa mulai. Siap ya absen? Absennya hari ini kita pakai tema moto. Jadi begitu ibu panggil nama kalian menjawab dengan menggunakan moto kalian hari ini. Oke? Oke. Siap? Ahmad Abi Abdillah. Manjada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mantap. Kemudian Amelia Elsiadi. Ibu, Apa nih quotes-nya? tetap semangat selagi masih hidup. Anissa Cahya. Apa kata-kata yang ini Anissa? Jangan menyerah dan menyerahkan. Jangan menyerah, kata Anissa Cahya. Kayak lagu ya. Jangan menyerah. Chelsea. Ibu, Apa kata-kata hari ini Chelsea? tetap menghidup karena dunianya. Iya, Chelsea ya. Dari Ati. Ibu, Bagaimana hari ini dari Ati? dari proses mengikuti pilihan. Mantap. Eka. Hadir, Kata-kata hari ini Eka. kegagalan, kecewaan, kewajaran, putus. Mantap. Apa kata-kata hari ini Alen? Jika orang lain bisa, Iya.
9 terakhir kelas 8. Rachel, Temukan keindahan dalam setiap tantangan. mantap. Kita ingat si Rachel. Revina, Kebaikan adalah manifestasi baik. harus baik ya jadi ya. Rini, Ilmu adalah cahaya, belajar adalah Risma, Ibu, gimana Risma? belajar hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Ibu, apa sih yang Tidak bisa sempurna, tapi bisa konsisten. berat ya, berat. Cesa, Tadi Bu, gimana Cesa? Rasul Biro, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Cesa tipe-tipe sabar. Kan bersabar bukan laki-laki Bu ya. Iya, gitu. Lengkap semua ya, 15 hadir semua. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, nah ini kita harus persiapan dulu. Coba lihat di bawah, samping kiri kanan, depan belakang. Coba lihat diri kalian, rapi tidak seragamnya. Yang laki-laki bajunya sudah dimasukkan belum? Kita ambil. Gimana? Ambil. Kamar mandi. Sampahnya sudah tidak ada. Oke, sambil kita cek nih. Yo, bajunya sudah siap belum? Sudah siap, Bu. Sampahnya loh, sampahnya Alen. Maka lama sekali sepertinya. Mau kita lanjutkan atau kita tunggu? Tunggu sebentar. Tunggu sampai semua datang. Kasih ya. Oke. Benar ya, sudah rapi, sudah bersih, persiapkan bukunya juga sudah ada. Oke. Karena sepertinya si otak kelas kita ini agak lama di kamar mandi, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja proses belajar, yakni menyanyikan lagu wajib. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya rasa nasionalisme dalam diri kita terus bertambah. Silahkan kepada petugas untuk memimpin dan kalian semua silakan berdiri. Silakan.
Insya Allah ya. Tapi ibu tetap akan membangkitkan semangat kalian kembali. Oke. Jadi kalau ibu tanya, selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa. Oke? Selamat pagi. Luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Luar biasa. Oke, buat peregangan badan silakan berdiri kembali. Putri, silakan berdiri kembali. Kalau lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Kalau pertama kita normal nih, kepala, pundak, lutut, kaki. Nanti disebutkan bisa kepala, kalian harus tunjuk kepala. Harus konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Pundak. Ayo. Pundaknya atas ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut. Mulai ya. Pundak, kaki. Ayo. Oke, teman-teman berdiri semua. Sudah nggak kaku lagi, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Boleh duduk kembali. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau kita berbincang dulu terkait dengan pengalaman kalian. Pengalaman apa tuh? Kan? Kalian suka belajar? Siapa yang pakainya tiap kali datang di pos satpam? Masa? Iya. Kalian ini berarti pelaku. Kalau tangannya luar biasa. Oke, karena kalian punya pengalaman belajar, kan masing-masing punya pengalaman belajar. Ya. Selain mereka, ibu yakin nih kalian juga suka belajar. Contohnya adalah belajar kan? Kalian suka belajar nggak? Suka berpakaian juga? Ya. Amel, suka banget bu, suka belajar juga. Oke, jadi masing-masing dari kita punya pengalaman belajar. Nah, ibu mau tanya, gimana proses dari makanan yang ada di kantin bisa tersaji di kantin? Pernah terpikirkan? Ya. Jadi bagaimana sih prosesnya dari awal hingga akhir kok bisa makanan yang kalian makan itu tersaji di diri kalian? Bisa? Belum. Oke. Untuk itu maka ibu punya pretest. Jadi salah kan? Punya pretest yang mana hari ini kita akan belajar terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi kalian bakal diuji terkait dengan pengetahuan awal. Jadi sejauh mana sih kalian tahu hal apa yang akan kita pelajari?
bisa diisi, silakan diisi ya. Silakan kalian isi sesuai pengetahuan kalian, tidak perlu tengok kanan, tengok kiri, isi sesuai kemampuan kalian. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ibu. Kita tunggu yang lain ya. Siapa belum? Semuanya ya.
Terima kasih. Jadi, prioritas itu adalah hal yang mana ibu bisa tahu pengetahuan awal dari kalian. Nanti di akhir kita ada post test, jadi setelah belajar apa yang kalian hasilkan, ya, apakah kalian sudah paham atau belum, itu nanti akan dilihat dari post test. Jadi karena kita sudah exercise, jadi tentu kalian sedikit banyak sudah ada gambaran ya. Kita akan belajar terkait apa? Kegiatan ekonomi. Betul sekali, materi hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, kalian juga harus tahu kenapa kita harus belajar kegiatan ekonomi. Aku akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian punya target setidaknya ketika sudah belajar dari kegiatan ekonomi, kalian harus paham kegiatan ekonomi itu apa sih pengertiannya, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Kita akan berkenalan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi. Jadi kalian harus tahu nih apa aja sih kegiatan ekonomi itu. Nah, ternyata kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Kemudian apa lagi Bu? Selain kita tahu nih kegiatan apa, kemudian jenisnya apa saja, kita juga harus tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dengan keterkaitannya. Jadi antara kegiatan 1, 2, dan 3 itu tuh apa sih keterkaitannya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar, tadi sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan di kantin atau di rumah? Di rumah. Suka belajar ke kantin? Belajar di kantin itu masuk kegiatan ekonomi tidak ya? Iya. Oke. Dan bagaimana keterkaitannya? Itu nanti akan kita pelajari melalui video pembelajaran. Kita tonton. Sekarang silahkan perhatikan ke papan tulis. Kita akan bersama-sama nonton video pembelajaran. Sobat belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, membuat pemerintah, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi.
Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan kapital mesin. Sobat sudah belajar. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara luas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi tiga, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat sebelum belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat sudah belajar. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa. Sudah bisa dipahami ya dari video pembelajaran kita? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan beberapa kartu. Jadi di sini ada kartu yang punya bentuk bulat, punya bentuk bintang, dan punya bentuk hati. Jadi kalian boleh memilih kartu bentuk apapun yang kalian inginkan. Kemudian kalian nanti berkelompok bersama dengan teman-teman kalian yang memilih bentuk yang sama. Silakan. Sudah diambil. Sudah. Silakan langsung menuju kelompok masing-masing. Kan kita awas dong, haji. Di sini aja biar gampang bagian. Sempat bro. Ibu akan berbagi lomba kerja. Jadi kalau bagi lomba kerja yang kelompok. Baik, Ibu. Kalau ini kelompok apa tadi? Cinta. Kalau ini kelompok apa tadi? Bola. Sebelum kalian mulai, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah lomba kerja kalian. Kalian diminta untuk membuat yang pertama mengidentifikasi
kegiatan ekonomi. Jadi kalian beri nih contoh nyata dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku yang terlibat itu siapa saja. Kemudian tugas yang kedua, kalian menganalisa apa saja keterkaitan antara pelaku produksi, distribusi, dan konsumsi yang kalian pilih. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk membuat bagan. Jadi boleh kalian gambar di kertas yang sudah ibu sertakan. Kemudian yang terakhir adalah kalian mengisi refleksi dari hasil diskusi kalian. Siap Bu. Itu sudah ibu bekali juga dengan materi ajaran untuk hari ini. Jadi kalian bisa membaca untuk menambah pengetahuan kalian. Ibu bekali waktu 25 menit untuk kalian diskusi. Silahkan. Jangan seret. Oh iya iya. Nah ini kalau ya.
gitu.
Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 Belum, Bu. kelompok 3 Sudah. kelompok 1 dan 2 dulu ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah. Baik. Karena diskusinya sudah selesai semua, tugasnya sudah selesai semua, sekarang waktunya presentasi. Jadi masing-masing dari kalian boleh mempresentasikan selama 5 menit. Jadi tiap kelompok punya jatah 5 menit untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian setiap sesi kalian boleh bertanya ke kelompok yang presentasi. Oke, kelompok mana yang sudah siap boleh tunjuk tangan. Boleh. Kelompok 3 berdua. Silakan kelompok 3.
Perkenalkan nama saya masing-masing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dari kelompok hati. Ada pertanyaan. Saya berganti. Saya akan bersekali dengan adalah Kami di sini akan presentasikan hasil jawaban kami tentang ekonomi. yang pertama itu identifikasi kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ada produksi, contoh nyata di sekitarnya yaitu peternak menghasilkan susu sapi. Pelaku yang terlibat yaitu peternak. Kedua distribusi, contoh nyata di sekitar itu susu dipasarkan ke minimarket. Dan pelaku yang terlibat itu distributor dan toko retail. Yang terakhir itu ada konsumsi. Contoh nyata di sekitar warga membeli susu untuk dikonsumsi. Pelaku yang terlibat yaitu masyarakat. Susu dihasilkan oleh peternak produksi supaya sampai ke masyarakat. Susu harus melewati jauh distribusi melalui outlet atau minimarket. Konsumen yang membeli dan mengkonsumsi susu. Jika salah satu proses terkunci, maka rantai ekonomi tidak berjalan lancar. Yang referensi kelompok satu apa lembaga yang harus saya dari ini kemungkinan setiap tahap dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua bagaimana yang harus dilakukan secara umum mencari contoh hal yang benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga bagaimana kerjasama bapak ibu semua anggota aktif berdiskusi dan berbicara. Ini hasil bagian sederhana dari kelompok 3. Produksinya di sini dari peternak sapi, kemudian distributornya penjual sapi dan konsumennya masyarakat yang menjadi konsumen. Kami berikan jadi dari jawab silakan pertanyaannya. Silakan mengapa konsumen lebih memilih susu kemasan dari minimarket dibandingkan membeli langsung dari peternak? Lagi. Kayak bagaimana strategi agar peternak lokal bisa bersaing dengan produksi susu kemasan di pasar? Oke, saya akan bertanya dulu. Jadi, karena susu kemasan ditakis, higienis, dan taburkan, dan mudah ditemukan di minimarket, sedangkan susu segar dari peternak perlu terlebih dahulu. Terus kemudian di jalur kedua yaitu peternak bisa membangun kooperasi mengolah susu menjadi produk olahan seperti yogurt dan keju. Kita memasukkan lewat media sosial atau marketplace agar bagaimana luas. Lagi. Kami tutup kami sebelum pantun. Kali ini diterima api. Kasihnya kue lapis. Akan kami tutup presentasi ini. Karena waktunya sudah habis. Nah, ini assalamualaikum. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan
pemeriksaan sekolah, pelatihan lintas siswa dan orang tua. Analisis keterkaitan, usaha konversi ke produksi seragam, kemudian toko membantu mendistribusikan siswa dengan mengikat sebagai dokumen penyesuaian tersebut. Lantai ini menunjukkan bahwa 103 sampai keturunan akhir masa rancangan distribusi. 3. Refleksi kelompok. Apa hal baru yang kalian pelajari dari diskusi ini? Pentingnya memahami peran distribusi sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Bagian 2. Bagian mana yang paling menantang untuk kelompokmu? Menggambarkan alur dalam bagan. 3. Bagaimana kerjasama kelompok hari ini? Cukup kompak, masing-masing mengerjakan bagian. Nah, untuk bagian sederhananya adalah pembuatan ekonomi. Yang pertama ada konversi selaku produksi, ada toko pakaian sebagai distribusi dan juga siswa atau orang tua sebagai konsumsi. Baik, di sini kita membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya, ya. Jika toko pakaian menaikkan harga dalam sekolah, bagaimana pengaruh bagi produsen konversi dan konsumen? Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Dokter. Apa ide kreatifmu agar dalam sekolah tetap bisa terjangkau dan siswa meskipun biaya pendidikan? Oke, silakan diskusi dulu dengan kelompoknya. Pertanyaan dari Angel dan dari Okta. Diskusikan dulu. Sudah. Baik, ingin menjawab dari pertanyaan Rachel yang akan dijawab oleh kami yaitu Aini. Silakan Aini. Ini saya menjawab pertanyaan dari Rachel. Konsumen tetap bisa menjual toko, tapi siswa akan terbebani karena harus membayar lebih mahal. Jika harga terlalu tinggi, siswa bisa mencari alternatif lain sehingga menjual toko. Ya, untuk pertanyaan dari Okta akan dijawab oleh teman kami yaitu Alen. Silakan Alen. Untuk jawaban dari pendaftar, sekolah bisa bekerjasama langsung dengan konveksi untuk memulai jalur distribusi atau menyediakan subsidi silang agar siswa yang kurang mampu bisa membeli. Ada yang ingin tanya lagi? Ada yang ingin tanya lagi? Silakan dulu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kebaikan, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir kita, kelompok yang silakan presentasikan hasil diskusinya.
nyata. Konsumsi pupuk padi untuk petani menghasilkan beras yang kemudian didistribusikan oleh negara ke pasar. Dari pasar masyarakat dibeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa petani tidak ada beras, tanpa pedagang tidak sampai ke konsumen. Tanpa konsumen dan segala hal dari ketiganya saling berkaitan. Kelompok yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari di diskusi ini? Hal baru yang kita pelajari adalah bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi tidak bisa berdiri sendiri. Lalu yang kedua, bagian mana yang paling menantang untuk kelompokku? Bagian yang paling menantang untuk kelompok kami adalah mencari contoh nyata yang sesuai dari lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, bagaimana kerjasama kelompok hari ini? Kerjasama kelompok hari ini cukup baik karena semua anggota memberi. Ini adalah lembaga yang kami buat. Bagian yang satu, ada di sana. Pertama ada produsen sama dengan petani. Ini bisa kemudian di pakai desktop ya. Ada distributor sebagai pedagang pasar. Yang ini Yang tengah yang pedagang pasar ya, yang tiga dapat di perusahaan sama ada juga lain itu biasanya ibu rumah tangga yang suka berbelanja di pasar ini ya dibawa sesi tanya jawab. Dari sini ada yang mau bertanya? Silakan jawab lagi. Bagaimana dampaknya jika petani di daerah kegagalannya terhadap distribusi dan konsumsi beras masyarakat? Oke, lanjut pertanyaan lain. Simpan dulu ya, masih ada yang mau bertanya? Ya. Menurutmu lebih penting mana? Meningkatkan jumlah produksi beras atau memperbaiki jalur distribusinya? Jelaskan apa? Oke, terima kasih. Kami izin berdiskusi dulu sama kelompok ya. Oke. Kami diskusi yang mulai ya. Silakan kalau sudah selesai diskusinya. Kami sudah izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan dari Nuraini. Jika petani gagal panen, stok beras berkurang sehingga pedagang kesulitan mendistribusikannya. Akibatnya harga beras naik dan masyarakat kesulitan membeli untuk konsumsi sehari-hari. Ini juga terjadi pada masyarakat beberapa kali saat pemerintah menaikkan harga berasnya. Jadi kita kesulitan untuk dapatkan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Selanjutnya untuk pertanyaan yang tadi saya sudah jawab ya. Keduanya itu sangat penting, tetapi memperbaiki jalur distribusi lebih mendesak karena meskipun produksi banyak, jika distribusi terhambat maka beras tetap sulit sampai ke konsumen. Jadi kita harus mementingkan jalur produksi ya, jalur distribusinya dulu ya, baru kita bakal buat panen yang lebih besar. Untuk menjawab, terima kasih ya, itu dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ya.
Kesimpulannya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ketiganya ini saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Oke, oke, ada lagi yang mau tentu? Oke, apa? Sekali itu bisa jadi setiap orang masih terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Karena orang tersebut membuat kehidupan masyarakat menjadi berkembang dan kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan mereka. Kesimpulannya itu melalui kegiatan ekonomi semua pihak mendapatkan manfaat, yaitu produsen memperoleh keuntungan, distributor mendapat penghasilan, dan konsumen mendapatkan produk. Inilah yang membuat kegiatan ekonomi bermanfaat. Oke, jadi dari hasil diskusi itu kita bisa sama-sama menyimpulkan terkait dengan bagaimana dari keterikatan ya antara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, setelah kalian belajar berdiskusi, tentu sudah ada pemahaman baru yang kalian dapatkan ya. Jadi di sini Ibu ingin kalian mengisi lembaga refleksi dan juga proses. Silakan diisi lembar refleksi dan juga prosesnya. Diberi waktu 10 menit. Ya.
Dari Gimana, sudah selesai? Sudah. Oke. Sebelum Ibu
menjadi produsen